Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 32 dan 33. Tertulis demikian: Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Pasal yang terpendek adalah Mazmur 117. Hanya ada 2 ayat di situ. Dan Mazmur 117 sekaligus menjadi pasal tengah, yaitu pasal ke-595 dari 1189 pasal secara keseluruhan dalam Alkitab. Dibandingkan dengan kitab-kitab lain, Alkitab merupakan kitab dengan jumlah ayat, pasal, huruf, dan kata terbanyak, jauh melampaui berbagai kitab-kitab lainnya. Jack Van Impe merupakan salah satu orang yang terkenal dapat menghafal keseluruhan Alkitab. Tidak semua orang menghafal keseluruhan Alkitab karena tidak adanya keharusan menghafalkannya. Tapi ada orang-orang yang menghafal bagian-bagian dari Alkitab. Ada yang menghafal Perjanjian Lama, ada juga yang menghafal Perjanjian Baru, dan ada orang-orang yang sanggup menghafal ribuan ayat dalam Alkitab. Ada yang berkata bahwa kitab yang benar harus bisa dihafalkan oleh umatnya. Pernyataan ini tidaklah benar, saudara. Kebenaran sebuah kitab tidak diukur dari bisa tidaknya kitab itu dapat dihafalkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita terus-menerus secara berkala mendengarkan perkataan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari dan mendengarkan khotbah atau pengajaran yang membuat kita mendengar dan menyerap firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih daripada sekedar mendengar dan menghafal, yang terlebih penting adalah memahami firman Tuhan. Dan yang terlebih penting lagi daripada memahami firman Tuhan adalah melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita tidak hanya menjadi pendengar saja, atau pembaca saja, atau penghafal seperti para ahli Taurat. Tuhan juga tidak mau kita hanya sekedar menjadi pembahas firman, tapi Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang hidup dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 32-33 ini dikatakan, Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Ada 2 makna yang kita dapatkan dari ayat ini, saudara. Yang pertama adalah hati kita lapang kalau kita mengikuti perintah Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan hendaknya kita taati selama kita hidup di bumi ini. Dalam teks aslinya, ayat 32 berbicara tentang kesungguhan hati dalam mencari firman Tuhan. Perintah-perintahnya menjadi kesukaan bagi kita. Kecintaan kita adalah melakukan kehendak-Nya. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas saja kita mencari firman-Nya, tapi dengan gairah dan semangat yang menggebu-gebu, kita menuruti petunjuk firman-Nya. Orang kalau dasarnya sudah cinta, apapun yang disuruhkan kepadanya, pasti akan ia lakukan. Beda kalau tidak cinta, tidak mengasihi, maka kalau disuruh, bawaannya pasti marah-marah. Tidak heran, saudara, ada anak yang memukul ibunya pakai besi saat disuruh membeli gas LPG. Ini tanda tidak sayang. Padahal gas LPG itu dibutuhkan untuk memasak, dan ibunya juga memasak makanan untuk dirinya. Coba kalau pacarnya yang menyuruhnya untuk membeli sesuatu yang sulit dicari.
pasti gunung akan ia daki, dan lautan akan ia seberangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, perintahnya selalu menjadi kesukaan kita. Dan menuruti firman-Nya membuat hati kita lapang, saudara. Ada sukacita, damai sejahtera surgawi. Meskipun di tengah tekanan persoalan, selalu ada kebahagiaan dari Tuhan yang mengalir dalam hati kita. Hati kita dipenuhi dengan iman dan pengharapan. Dan kita dituntun Tuhan untuk mampu menjalani kehidupan ini bersama dengannya. Kecintaan akan Tuhan dan firman-Nya membuat kita akan dengan rela hati memegang teguh firman-Nya dan mentaatinya sampai akhir hidup kita. Malam ini saudara, mari kita sadari bahwa mentaati firman Tuhan membuat hati kita lega dan lapang karena ada kuasa dan damai sejahtera Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Dialah sumber segala-galanya bagi kita. Dia sungguh baik. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia setia kepada kita. Karena itu saudara, biarlah kita juga terus setia dan berpegang teguh pada firman-Nya selama kita hidup di bumi ini. Tuhan akan melapangkan hati kita yang mau taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan Tuhan, untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau selalu menjagai kami dan menyertai kami dari waktu ke waktu. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan. Kami ada saat ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Malam ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau yang melapangkan hati kami. Melakukan firman-Mu membuat hati kami lega dan lapang. Oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami. Kuasa firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami ketika kami datang kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, di dalam firman-Mu, kami mendapatkan kelegaan dan sukacita. Kami mau memegang firman-Mu Tuhan, teguh berdiri di atas kebenaran-Mu, setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Karena hanya Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber segala-galanya bagi kami. Malam ini kami mau tidur ya Tuhan. Kembali kami memohon kepada-Mu, agar Tuhan melindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Kami berdoa juga untuk yang mempunyai masalah, pergumulan atau persoalan, yang membuat hati mereka mengalami kesesakan. Kami berdoa agar Tuhan Engkau melimpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu dalam hati mereka. Dan biarlah Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang malam ini, Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.